Mbak Alte Indonesia yang mungkin sekarang ada di seluruh wilayah Indonesia, mungkin dari Sabang sampai Merauke, atau bahkan mungkin Mas Mbak Alte nih yang lagi di luar negeri. Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Jadi hari ini kita bakal muter-muter SMA 3 nih bareng saya, Safriska dari ASTA 2017. Nah mungkin pasti Mas Mbak Aste udah lama banget nggak ke alma mater tercinta kita ini. Nah tapi tenang, Mas Mbak tinggal duduk manis, pantengin laptopnya, HP-nya, sambil bawa cemilan boleh. Kita muter-muter SMA 3 yuk. Nah, untuk virtual SMA 3 hari ini, saya nggak akan sendirian, tapi bakal ditemenin oleh salah satu alumni SMA Negeri 3 Semarang, Angkatan 77. Nah, untuk mempersingkat waktu, yuk kenalan. Selamat siang, Mas. Nah, jadi teman-teman di sini kita udah ada alumni SMA Negeri 3 Semarang, Angkatan 77. Sebelumnya saya izin dulu ya, Mas. Karena budaya Aste nih, kita biasanya manggilnya Mas Mbak nih. Jadi saya izin pakai Mas ya. Silakan. Jadi silakan untuk Angkatan 77 nih, Mas, boleh dipersilakan untuk kenalin diri buat teman-teman yang ikut virtual tour hari ini. Oh gitu. Baik, nama saya Natsir Nur Effendi, nama lengkap Muhammad Natsir Nur Effendi, dan saya adalah Alste Angkatan 1977, dan ya banyak kenangan di SMA 34 ini. Ibaratnya kalau diceritakan, wah sangat banyak sekali. Saya tergantung nanti pada Friska saja nanti mau tanya apa tentang SMA 34 atas diri saya. Oke, terima kasih Pak untuk perkenalannya. Jadi banyak banget ya ternyata perbedaan di angkatan Mas Natsir nih sama yang sekarang. Nah, buat lebih detailnya, habis ini kita akan langsung muter-muter SMA Negeri 3 Semarang bareng Mas Natsir. Sampai ketemu! Dari sisi ruangan, apa yang berbeda dari sekarang nih sama angkatan Mas Natsir? Kira-kira apa yang kalau berbeda? Kalau fisik ruangannya saya kira nggak ada banyak perubahan ya, relatif nggak gini. Artinya ya di sini ada apa Bhinneka Tunggal Ika, ada presiden dengan fotonya aja berubah. Yeah. Tapi yang jelas dulu kan belum ada AC. Yeah, ini exhaust fan juga belum ada. Apalagi sekarang pakai ini proyektor. Kemudian almari kita tuh kayaknya dulu pakai lemari ya kaca ya. Dulu kan lamanya lemari semua kayu. Nah, jadi seperti lemari pakaian zaman dulu itu. Yeah. Terus kemudian meja. Untuk bangkunya kayaknya dulu itu meja dengan bangkunya jadi satu ya. Iya. Itu dan bergandengan begitu. Tapi masih kayu ya, Pak? Iya, masih kayu, yeah. Masih kayu. Ini mungkin. Ya dulu ya kapur ya. Ya karena dulu ada piket menghapus. Kalau hari itu piket, ya dia sampai nanti selesai pelajaran sampai hari itu siapa yang ini, itu aja. Itu aja. Berarti Ya. mungkin bisa jalan-jalan lagi Mas ya, Mas. Ya jadi Mas Natsir sekarang nih kita ada di lantai 2. Ini ada jembatan hijau Pak sekarang. Jembatan hijau nih anak-anak kalau nyebutnya nih kira-kira. Nah mungkin dari Mas Natsir sendiri, mungkin dari sebelum saat masa SMA nih sama sekarang kira-kira dari seluruh gedung SMA 3 nih ada yang berubah nggak nih Mas? Iya jelas, kalau saya angkatan 77 saya mulai masuk di Jalan Pemuda 149 nih tahun 75. 44 tahun ya? Iya, pasti perubahannya. Banyak sekali perubahan. Jadi ini dulu setahu saya yang namanya bangunan fisik SMA 34 nggak ada yang bertingkat tuh. Oh berarti ya, dulu satu lantai saja? Iya, dan itu asli tinggalan daripada Belanda di zaman HBS tahun 1877 itu, jadi masih orisinil. Sini perubahannya antara lain, ini kan dulu setahu saya ini aula. Aula dulu nggak ada, hanya ya aula aja, nggak 2 lantai semacam ini. Apalagi jembatan hijau yang menghubungkan ya, sampai ada. Gedungnya Pak. Terus ini saya kira ini batas akhir dulu, batas akhir dari bangunan induk yang asli ini masih orisinil. Apalagi tuh lihat untuk kayunya itu juga masih orisinil sekali. Dan ini dulu kalau tidak dulu di zamannya Pak Natsir, kita itu ada tangga naik, itu adalah ruang GC, Guidance Counseling. Oh, ya. Kayak BK gitu? Iya, BK sekarang gitu. Iya. Saya masih ingat, karena Pak Natsir termasuk yang langganan dipanggil. Iya, sering dipanggil BK aja Pak. Itu kok saya melihat
tangganya itu kok sekarang kok begitu rendah. Artinya saya berasumsi berarti ini yang paving block ini sudah mengalami penimbunan yang cukup tinggi. Karena terus terang dulu waktu Pak Nasir di 3 sos 1 itu pernah jatuh. Karena itu tadi turun terlalu tergesa-gesa dan itu saya berguling. Oh, berarti dulu tangganya kira-kira berapa, Mas? Ya ini kurang sekitar 5-6 ini. Kalau saya lihat sekarang 3-4 kayaknya. 3-4 aja landai. Iya. Kan ini bukan yang asli itu. Dulu kan nannya kan kayaknya jaraknya tinggi. Kurang lebih sekitar 20 cm itu. Berarti dulu aula di lantai 1 sih, Mas? Iya. Kalau sekarang aulanya di lantai 3. Semuanya sudah gitu. pangling sekali. Ya, makanya udah banyak berubah ya, Mas. Ini kita mulai jalan lagi ke bawah sama ke lantai ke belakang sih, Mas. Nah, Mas Mbak Alsa, tadi kita udah jalan-jalan nih sama Mas Natsir dari gerbang depan, kemudian ke kelas, kemudian ke jembatan hijau, dan kita sekarang ada di kantin SMA Negeri 3 Semarang nih, Mas. Nah, kira-kira nih untuk kantin SMA 3 Semarang nih dulu di sini atau enggak nih, Mas? Saya kaget waktu di sini dikatakan kantin, karena kantin itu dulu ada di seberang sana yang sekarang ruang multimedia itu. Oh, ternyata dulu berarti bukan di sini ya, Mas? Sebelahnya, jadi dulu bersebelahan dengan perpustakaan. Ini dulu termasuk kelas saya. Jadi waktu Pak Nasir tahun sekitar 75-77, kelas 1-nya itu 2 kali rolling. Jadi yang pertama kali masuk dulu Pak Nasir 1-3, kemudian 1-9. 1-3-nya di sana, 1-9-nya di 1-2. Ini berarti. Oh, ini. Ini kelasnya Pak Nasir waktu 1-9 pasca rolling itu. Jadi ini termasuk kelas. Nah, kira-kira nih, Mas, dulu nih kalau misalnya angkatan saya nih ya, Mas, ini tuh jadi salah satu tempat bolos sekolah. Jadi misalnya bolos kelas nih, kami ke kantin, Mas. Nah, kira-kira dulu angkatan Mas Nasir juga gitu nggak? Atau kira-kira ada tempat tertentu? Susah. Karena dulu kantinnya itu kan tidak seperti ini ya, berupa dulu pakai bangku kayak kita beli bakso itu. Iya. Sehingga kalau kita nggak ngelihat guru, karena guru lewat belakang kita atau dijengkit. Nah, ya berarti nggak bisa ya, Mas? Wali kelas saya Pak Sipa, sini. Gitu ya. Berarti cerita kantinnya gitu ya, Mas? Iya. Nah, gitu mungkin teman-teman Alsta yang mungkin kantinnya ada sedikit berubah, nanti kita ke kantin yang lama yang dari zamannya Mas Nasir juga, kita ke tempat selanjutnya. Terus saya masih ingat itu kelas di sana itu dulu kelas yang sering dikatakan kelas akuarium. Kenapa, Mas? Kelas kaca 1-11, tempatnya teman-teman yang nakal. Isinya anak-anak nakal. Iya, anak nakal. Ya. Gitu, tapi sekarang bareng tua ya malah berapa kabeh malah. Ya, pada cerita tentang masa lucu. Bagus, Mas, kali itu. Nah, Mas Nasir nih, kita sekarang ada di koperasi lama. Kalau misalnya zamannya Mas Nasir dulu mungkin ini koperasi ya, tapi kalau di angkatan saya tuh namanya Koplam, Mas. Nah, kira-kira nih mungkin daerah sini nih, dulu apa nih, Mas? Bisa cerita dikit? Ya, saya kira ini yang saya katakan relatif tidak ada perubahan. Ya, jadi saya masih ingat dulu itu koperasi itu ruangannya sekitarnya ya 45 meter itu ada tambahan ini kayu ya, bangunan gitu. Yaitu tempat kami dulu berkantor, tapi memakai sistem piket. Jadi kalau tadi untuk paket seragamnya anak baru itu kita gunting dan dibungkus, terus nanti dibagikan di sini. Iya. Terus waktu itu koperasi tiap harinya ada piket penjualan kertas untuk berkopi itu loh, untuk ulangan. Itu juga di sini. Momen yang paling diingat nih, Mas, waktu pas zaman SMA dulu apa, Mas? Ya Kak, memang semuanya punya kesan, terutama untuk mereka-mereka yang selebor. Sering dipanggil di sini. Dulu nih gitu. Ruang GC namanya, Guidance Counseling. BK kalau sekarang BK. Ruang BK. Ya, jadi di sini tempatnya dulu yang paling ditakuti namanya Ibu Warni. Iya. Guru BK-nya ya, Mas? Iya, Pak Nasir sering itu yang dipanggil sini karena dulu kan rambutnya panjang. Pakai celananya, iya. Sering dipanggil sini. Udah sampai sini, Mas, sama teman-teman Alsta juga, kita balik ke depan sekalian penutup. Oke, lanjut ya. Oke tuh teman-teman, dari Mas Mbak Alsta kita udah di penghujung muter-muter SMA 3 nih bareng Mas Nasir. Tadi kita udah ke koperasi lama, udah ke lantai 2, kita udah muter sampai belakang, dan kita udah di depan lagi di kanopi SMA Negeri 3 Semarang. Mungkin sebelum kita tutup virtual tour hari ini, mungkin ada pesan nih dari Mas Nasir buat teman-teman Alsta nih, kira-kira mungkin udah jadi Alsta, kontribusinya atau apa sih yang harus diberikan ke SMA Negeri 3 ini? Iya, jadi
Begini ya Fiska, jadi kalau bicara alumni itu saya biasa mengklasifikasikan 3. Alster itu alumni yang pertama kali adalah mereka yang ada di perguruan tinggi. Apa kontribusi mereka? Tentunya mereka banyak menjalin silaturahmi dengan pihak sekolahan, memberikan informasi tentang dunia perguruan tinggi, sehingga nanti teman-teman atau adik kita yang sekarang menempuh di jenjang terakhir, mereka sudah memiliki satu referensi. Kemudian Alster dalam pengertian yang bekerja entah di pemerintahan, di swasta dan sebagainya, kontribusi mereka tetap diharapkan, ya, sehingga apapun yang terjadi, contohnya seperti Masjid Ahlul Jannah, itu tidak lain juga kontribusi finansial, kontribusi daripada doa spiritual dan sebagainya. Terus kemudian Alster dalam pengertian seperti Pak Nasir yang sudah pensiunan, minimal masih menjadi think tank terhadap pengembangan daripada institusi SMA 3 Semarang. Link saya untuk adik-adikku yang sekarang sedang belajar dan menempuh, ya bikin profesionalisme. Anda harus tetap punya semangat, kemudian tingkatkan kinerja. Semoga Allah SWT senantiasa akan mendukung setiap langkah-langkah daripada luhur yang baik ini. Saya kira itu. Oke, berarti untuk teman-teman Mas Baalse nih semuanya jangan sampai lupa alma mater ya Pak ya. Untuk kembali lagi ke SMA 3, membangun dari finansial, pendidikan, semuanya bisa diberikan untuk anak SMA 3. Mungkin virtual tour hari ini bisa sedikit mengobati rasa rindu Mas Baalse semua dari seluruh Indonesia untuk bisa mengingat lagi memori-memori SMA kita. Nah mungkin sampai di sini dulu virtual tour hari ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Selamat pagi teman-teman, para sahabat alumni SMA 3 Semarang. Kesan di SMA 3, terutama di halaman depan, itu sangat luas pada waktu itu. Sekarang saya sudah jarang dan tidak tahu apa ada bangunan baru atau apa atau tidak. Intinya halaman itu menyenangkan buat ngerumpi, ngumpul, merencanakan kabur dari kelas gitu. Kelas saya sendiri ada di pinggir kompleks SMA 3, berbatasan dengan pagar Jalan Imam Bonjol. Jadi itu menginspirasi atau membuat kita berpikir tentang bagaimana loncat lewat jendela untuk bolos dan lain sebagainya. Tapi itu karena masa lalu ya, mudah-mudahan tidak dicontoh oleh siswa-siswa sekarang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Setio Marvelus, alumni SMA 3 di Semarang, angkatan 86. Tempat favorit saya di sekolah ini adalah ruang kelas saya di 3 IPA 8. Persisnya berada di sayap kanan, dekat dengan pintu gerbang, dan uniknya kelas ini berbeda dari kelas-kelas yang lain karena dikelilingi oleh jendela kaca sehingga kami bisa leluasa melihat baik ke sayap kanan maupun sayap kiri. Posisinya yang berada di dekat pintu gerbang menyebabkan kami setiap pagi dan siang bisa melihat anak-anak yang keluar dan masuk ke sekolah, baik itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pada zaman kami tentu saja ada cewek-cewek favorit yang pasti kita tunggu kalau lewat di depan kelas kami. Itulah sedikit dari hal-hal yang menggembirakan pada masa kami bersekolah di SMA 3 ini. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.